Sahabat RHK yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan harian keluarga kita hari ini, Sabtu 19 September tahun 2020, terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 8, ayat 21 dan ayat 22. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Renungan harian keluarga kita hari ini diberi tema menjadi penyambung lidah Allah. Dalam zaman Perjanjian Lama, Samuel adalah tokoh utama di masa peralihan antara zaman para hakim dan zaman raja-raja. Sebagai seorang nabi dan hakim, Samuel telah menjalankan tugasnya dengan baik seumur hidupnya dalam pasal 3 ayat 20 dan pasal 7 ayat 15. Artinya, ia telah mengabdi sebagai penyambung lidah Allah sepanjang umurnya. Walaupun menjalankan tugasnya itu, ia sering mengalami banyak peristiwa yang tidak menyenangkan, antara lain disingkirkan dari jabatannya sebagai hakim karena anak-anaknya tidak meneladani kehidupannya. Sebagai penyambung lidah Allah, Samuel betul-betul menjadi perantara antara Allah dan bangsa Israel. Sebab di satu pihak, ia mendengar dan menerima permintaan dari bangsa Israel, dan di pihak lain, ia harus mendengar dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Misalnya dalam perikop ini, bangsa itu meminta kepada Samuel supaya mereka diberikan seorang raja. Sementara itu, Samuel sangat mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya raja di tengah mereka. Namun sebagai nabi, ia harus menyampaikan aspirasi bangsa Israel kepada Allah. Dan meskipun Allah mengetahui bahwa permintaan itu adalah sebuah penolakan dan pemberontakan terhadapnya, namun ia pun memerintahkan Samuel untuk menuruti keinginan mereka. Sebagai keluarga Kristen, kita diajarkan supaya dalam keluarga kita harus ada kerelaan untuk menjadi penyambung lidah Allah. Dan oleh sebab itu, kita harus peka untuk mendengar dan mencermati suara Allah yang disampaikan dalam kehidupan keluarga kita, juga orang-orang lain di sekitar kita. Misalnya, dalam hal kolusi, korupsi, dan nepotisme, kita harus mengingatkan keluarga kita bahwa semuanya itu adalah kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan, dan perbuatan itu adalah dosa. Jadilah penyambung lidah Allah untuk menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, sekaligus melakukan kehendak Allah demi kemuliaan nama-Nya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah kami orang-orang percaya yang dapat menjadi penyambung lidah Allah, terutama untuk memberitakan kehendak Tuhan di dalam keluarga dan lingkungan kehidupan kami. Amin.